Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita mengucapkan segala puji dan puji yang kita rangkai dengan ucapan salawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, pada kesempatan ini kita akan memilih judul sebagai kajian kita pada kesempatan hari ini adalah contoh syirik besar. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Jadi inilah yang akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini. Syirik besar adalah dosa yang paling besar. Makanya kepada saudara-saudara sekalian, juga kepada kaum muslimin semuanya, kalau pernah melakukan dosa besar dengan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan segala macam atribut kesyirikan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti pada hari kiamat dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dipastikan akan kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Maka selama sampai saat ini kesehatan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan masih bagus, kalau pernah terlibat dengan kesyirikan, segala bertaubat, hancurkan segala macam atribut kesyirikan. Dan sadarilah bahwa dosa besar yang kita lakukan adalah syirik. Dan kita mohon ampun kepada Allah, insya-Allah Allah akan memberikan kesempatan untuk pengampunan. Karena Allah itu adalah zat yang maha pengampun, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Saudara-saudara sekalian, yang dikatakan dengan syirik besar adalah menjadikan sesuatu bagi Allah sebagai sekutu. Seolah-olah yang dibuat, yang diyakini oleh manusia, Allah itu punya teman, Allah itu punya sahabat untuk bisa melakukan sebuah pekerjaan. Satu ketika seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku dosa yang paling besar." Kemudian Rasulullah menjawab, "Anta ja'ala lillahi nidda." Anta ja'ala lillahi nidda. Kamu menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khalaqaka, padahal Dia yang menciptakan kamu. Ini yang dikatakan dengan syirik besar, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tapi yang kita bicarakan pada malam hari ini adalah contoh syirik besar. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan 5 macam syirik besar. Padahal syirik besar itu bukan 5 macam, sesuai dengan kondisi dan waktu kita pada saat ini. Yang pertama yang termasuk syirik besar adalah syirik di dalam doa. Orang berdoa bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi orang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa kepada selain Allah ini adalah termasuk dalam kategori syirik besar. Berdoa kepada selain Allah kepada siapa? Bisa jadi berdoa kepada orang yang dianggap itu sebagai wali. Berdoa kepada orang yang dianggap mungkin pada masa hidupnya dia punya kemuliaan, punya kehebatan, punya pengaruh besar. Atau mungkin orang berdoa kepada sebuah kuburan yang ada informasi mistik pada masa-masa sebelumnya. Sebab bisa jadi orang yang dikubur
100 atau 200 tahun yang lalu, manakala dibangun sebuah opini dalam kehidupan masyarakat, bisa jadi hari ini menjadi sebuah kuburan yang penuh dengan misteri. Akhirnya orang berbondong-bondong, nanti orang berdoa ke sana. Berdoa hanya kepada Allah, tidak ada kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-106. Wala tad'u min dunillah. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Kenapa Allah melarang berdoa kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Berdoa kepada selain Allah ma la yanfa'uka, tidak akan mendatangkan manfaat, wala yadurruka, selain daripada Allah tidak bisa mendatangkan mudarat. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Maka sesungguhnya barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, dia telah berlaku zalim. Makna zalim dalam ayat ini adalah syirik. Itu yang pertama. Berdoa kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat meminta. Kaifiat berdoa nanti akan kita sampaikan dalam pertemuan yang lain. Yang kedua, yang termasuk syirik besar adalah syirik dalam sifat Allah. Bagaimana syirik dalam sifat Allah Subhanahu wa taala? Syirik dalam sifat Allah adalah orang meyakini bahwa orang-orang tertentu memiliki sifat yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah adalah Allah mengetahui yang gaib. Lalu tatkala sifat Allah yang mengetahui yang gaib dipindahkan kepada seseorang, lalu ada orang meyakini bahwa ada seseorang yang mengetahui persoalan yang gaib, itu kan menyekutukan Allah, disekutukan Allah dengan selain daripada Allah. Padahal Allah sudah ingatkan bahwa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa, dan semua rahasia-rahasia yang gaib itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang mengetahui, tidak ada satupun yang mengetahui peristiwa gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada ayat lain yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengetahui. Nabi Muhammad mengetahui yang gaib itu kalau ada informasi dan berita daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa diinformasikan lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak mengetahui persoalan yang gaib. Jadi jangan disamakan. Jadi masyaallah muslimin dan jemaah yang berbahagia, makanya kenapa kita sangat dilarang berdukun. Sangat dilarang mendatangi dukun untuk bertanya persoalan gaib. Maka barang siapa yang mendatangi dukun untuk bertanya pada hal yang gaib, lalu dia percaya apa yang dibilang dukun, maka 40 hari 40 malam salatnya ditolak. Itu cuma datang. Kalau dia percaya kepada apa yang dibilang dukun, maka kafirlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikafirkan? Karena dia adalah telah menyamakan sifat Allah dengan sifat seorang manusia. Berhati-hatilah. Mudah-mudahan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik besar yang ketiga. Syirik besar yang ketiga adalah syirik muhabbah, syirik dalam cinta. Yang dimaksud syirik dalam cinta adalah manusia mencintai sesuatu selain Allah melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga heran. Kadang-kadang ada orang berangkat jauh-jauh untuk ziarah kubur, sementara dia jarang sekali ziarah masjid. Seharusnya masjid itu kalau mau kita istilahkan dengan istilah ziarah, ziarahlah sering-sering. Saudara-saudara sekalian, jadi yang ketiga, syirik muhabbah. Di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada sebagian manusia yang menjadikan tuhan-tuhan tandingan, andat. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Andat itu tuhan-tuhan tandingan, tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap mereka terhadap tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tuhan-tuhan tandingan itu melebihi cintanya kepada Allah. Yang seharusnya seperti apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman amat sangat cintanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga syirik besar adalah mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala setingkat dengan cintanya kepada Allah, malah melebihi cinta kepada yang dicintai itu daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Prioritas cinta sebagai seorang yang beriman adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah syirik dalam taat. Ini berhati-hati. Syirik dalam taat termasuk syirik besar. Dan ini dikategorikan dalam pekerjaan yang sangat maksiat. Orang beriktikad taat kepada selain Allah melebihi taatnya kepada Allah. Jadi kalau Allah sudah katakan ini haram, tapi ada gurunya, ada orang yang dianggap cendekiawan, ada orang yang dianggap memiliki kelebihan ilmu di tengah-tengah mereka, mereka lebih patuh apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan, siapa mereka? Orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih taat kepada rahibnya. Mereka lebih taat kepada orang yang dianggap alim di tengah-tengah mereka. Mereka lebih taat kepada cerdik pandai di kalangan mereka daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak seperti itu. Kewajiban kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dihalalkan oleh Allah, ya kita halalkan. Apa yang diharamkan oleh Allah, kita haramkan. Jangan yang diharamkan oleh Allah karena guru kita mengatakan ini halal, lalu kita halalkan. Itu adalah dosa besar. Itu syirik dalam taat. Kemudian yang terakhir, yang kelima. Yang kelima adalah syirik hakimiyah. Syirik di bidang hukum. Artinya orang mengembalikan segala persoalan manusia kepada hukum yang dibuat sesuai dengan perundang-undangan. Walaupun perundang-undangan, aturan yang dibuat oleh manusia itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau aturan perundang-undangan dan apapun yang dibuat tidak bertentangan dengan perintah Allah, silakan diamalkan. Jadi hari ini kita harus lebih berhati-hati karena Allah sudah ingatkan, manakala kita berselisih perintah Allah kepada kita, farudduhu ilallah war rasul. Kembalilah kepada ketentuan Allah, kembalilah kepada ketentuan Al-Quran, dan kembalilah kepada ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sepakat para ulama kita bahwa mempelajari akidah, mempelajari tauhid itu suatu kewajiban besar. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Karena tatkala kita mengenal Allah, pasti kita akan mengenal apa itu hukum Allah. Pasti kita akan cinta kepada Allah. Pasti kita akan berhati-hati untuk tidak jauh dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sidang jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini saya sampaikan ada 5 macam syirik besar yang wajib kita jauhi. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan lain kita akan sampaikan contoh syirik besar yang lainnya. Karena ini sangat penting untuk menyelamatkan akidah kita, untuk menyelamatkan akidah umat seluruhnya. Maka kita kembali kepada tauhid yang murni untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.